Inter membumi hanguskan, meluluh Ini lantahkan Roma, aduh. AS Roma. Aduh, tim burem ini beneran. Tanda-tandanya udah kelihatan kok dari 2006 juara dunia, 2010, 2014 kan udah nggak lolos fase grup. Iya. Lolos ke Piala Dunia tapi cuma sampai fase grup, itu sebetulnya udah alarm gitu. Ada yang sesuatu yang salah dengan timnas Italia. Ya. Masa juara dunia 4 tahun lalu, 4 tahun kemudiannya Nggak lolos grup. Nggak lolos grup. Aduh, yo. Gue cuma bisa gini doang, bro. Iya, lu ngajak siaran ini masih hari berkabung lagi. 7 hari berkabung tuh. Udah Italia gak lolos, Roma kalah. Apa yang mau kita bicarakan hari ini, Wit? Ya tentunya liburnya kelamaan ya. Iya, kita libur lama, iya. sorry Libur karena lama. memang Hari raya. Hari raya. Betul. Dan juga Roma kalah jadi libur terus lah. Sehat, Wit. Sehat, Oke. sehat. Kita harus tetap semangat ya, Wit. Oke, pekan 31. Kembali di Tawa TV Serie A. Alright. Ini 7 pertandingan sudah selesai, masih ada 3 pertandingan Iya. ketika kita syuting. Tapi ini banyak kejadian atau hasil-hasil pertandingan yang di luar prediksi. Betul. Ya, Inter mengalahkan Roma. Itu di luar prediksi Ya, ya. betul. Telak masalahnya. Terus hujan kartu merah ya. Iya, Pekan iya. ini. Cremonese Bologna dan juga Iya, ada Verona lawan Fiorentina. Fiorentina menang nih. Fiorentina Nice. menang. Kita bahas dulu yang pertama. Udinese Como yang baru Udinese berakhir. Como baru saja selesai ya. 0-0, Wit. 0-0. Ya. Dan ini hasil yang bagus buat Juventus dan Roma. Yes. Karena Como nggak berlari sendirian di peringkat 4 ya. Ya. Jadi hasil tadi barusan di pertandingan ini selesai ya. Ya. Kita baru mau mulai syuting, ini udah selesai, baru aja selesai. Ya, ini tetap memperlihatkan Como dalam konsistensi meraih hasil yang cukup baik ya. Ya. Dia punya pertahanan yang bagus. Dari segi permainan juga tadi kita lihat ya cukup berimbang lah antara dia dan Udinese. Bahkan Como beberapa kali juga punya peluang gitu. Ini tetap memperlihatkan bahwa Como dalam track untuk mungkin salah satu kandidat peraih tiket ke Liga Champions musim depan ya. Bukan Juve, bukan Roma ya. Ya, masih panas sih, masih panas. Como masih harus ketemu Inter nanti Ya. di sisa pertandingan, jadi masih susah ditebak lah. Ya, tapi hasil Giornata ke-31 ini, Como seri ini membuat Juve sama AS Roma punya peluang lah. Iya, betul. Setidaknya betul. tidak jauh. Tidak terlalu jauh Ya. dari Como. Meskipun Juve kalau besok menang, Ya, nggak ngaruh juga, tetap di peringkat 5. betul. Oke, itu pertandingan pertama. Yang kedua, Lazio Parma 1-1. 1-1. Ya, lo lihat Lazio seperti apa? Aduh, kasihan. Tampaknya susah banget menang. Iya, kayak Lazio ini mengalami banyak kesulitannya musim ini ya. Kasihan juga si Maurizio Sarri nih, karena ya dengan tim kayak gini ya, bursa transfer mereka bisa datengin pemain, tapi malah kalau gue bilang kan dulu malah digembosin nih Lazio-nya ya. Iya. Pemain-pemain terbaik mereka malah pergi, dan sekarang dengan tim yang kayak begini ya wajar sih ya kalau gue bilang ya. Lazio tersendat-sendat seperti ini, bahkan mungkin sekarang akan sulit untuk lolos ke kompetisi antar klub Eropa lagi nih si Lazio. Lu sempat bilang tuh, Januari dia beli pemain akan Iya. merubah konstelasi. Iya. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak, Susah karena juga ya? yang keluar tuh malah lebih banyak daripada yang masuk gitu. Dalam artian kualitasnya ya. Kita lihat kan yang keluar kan pemain-pemain inti mereka. Kemudian yang masuk kayak Daniel Maldini gitu ya. Belum terlalu matang pemainnya, belum seorang pemain yang bisa langsung mengubah situasi dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi situasinya cukup berat buat Lazio. Makanya sebetulnya kemarin waktu menang lawan Milan itu udah mulai ini ya, kayak ada percikan supporter juga udah mulai kembali ke stadion. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa materi tim yang memang ya kelas papan tengah sih memang materinya Lazio ini memang. Kalau kayak Eropa berat? Agak berat sih ya, berat kalau seperti ini ya. Karena kalau kita melihat lajunya Como, Juventus, bahkan juga Roma ya. Roma di 2 pertandingan ke depan akan main di kandang. Mungkin mereka akan bangkit gitu ya. Ya. Melihat laju tim-tim di atas mereka ini kelihatannya akan berat buat Lazio untuk mengejar sih.
Iya, dan dia masih ada di papan tengah, jadi Lazio harus berjuang di 7 pertandingan sisa ya. Iya, iya. Oke, berikutnya kita akan membahas Fiorentina. Ini menarik. Fiorentina mengalahkan Verona, membuat mereka menang 7 kali tahun ini, musim ini. Dan berada di peringkat 15. Yes! Akhirnya naik ya. Ya. Makin menjauh Fiorentina dan doa kita terkabul ya. Doa terkabul sejauh ini. Paling nggak satu klub tradisional ini selamat lah dari degradasi. Tapi ada 2 kartu merah. Iya, iya. Jadi, cukup banyak mereka mampu berantem sih mengalahkan ya, tuan rumah Verona ya. Tapi ini penampilan yang memperlihatkan bahwa Fiorentina memang dalam track yang cukup bagus ya. Dalam 4 pertandingan mereka tidak terkalahkan. Kemudian juga kita tahu baru lolos ke perempat final Conference League ya. Walaupun nanti akan ketemu Crystal Palace mungkin akan tersingkir di situ kayaknya Fiorentina. Mohon maaf aja nih. Tapi setidaknya di Liga Italia mereka kelihatan semakin percaya diri. Pemain-pemainnya kalau gue lihat kemarin main tuh juga kayaknya lebih enjoy lagi gitu ya, lebih lepas, nggak terlalu tertekan, dan ini bagus buat Fiorentina untuk cepat-cepat menjauh. Sekarang udah 5 poin dari zona degradasi. Dan kalau kita lihat jeleknya permainan Pisa, Verona, Cremonese juga mungkin akan terhisap juga ke zona degradasi. Ini kayaknya menguntungkan buat Fiorentina dengan performa mereka seperti ini. Mereka bisa cepat-cepat ini ya, naik lagi ya. Tapi kalau peringkat 15 saat ini, menurut gue nih, Fiorentina akan naik setidaknya peringkat 11 atau 12. Iya. Gue juga sepakat sih. Mereka semakin bagus mainnya. Betul. Mereka juga punya kualitas tim yang lebih bagus daripada tim-tim yang ada di zona degradasi ya. Ya. Oke, itu Fiorentina menghadapi Verona, kemenangan ke-7 musim ini. Selamat buat La Viola Fiorentina. Berikutnya pertandingan Sassuolo Cagliari. Sassuolo akhirnya menang setelah seri kalah. Kali ini Bang J menang 2-1 lawan Cagliari. Tapi handball lagi, Bro. Aduh, habis lawan Juventus handball. Sekarang lawan Cagliari handball. Udah dua giornata berturut-turut kapten tim nasional kita ini dikasih rapor jelek sama media-media Italia kan, dibilang bermain dengan ceroboh ya. Ya memang kalau handball di kotak penalti fatal sih ya buat seorang bek. Dan kelihatan waktu lawan Cagliari memang agak berantakan sih permainan Bang Jai ya. Cuma untungnya Sassuolo ini dalam performa yang cukup bagus. Memang mereka sebelum jeda internasional nggak pernah menang dalam 3 pertandingan. Betul. Tapi di pertandingan terakhir mereka menahan Juve kan. Menahan Juve di kandang Juve. Jadi sebetulnya ada modal di situ. Dan itu diperlihatkan Sassuolo. Mereka ketinggalan lebih dulu tapi kemudian bisa membalikan keadaan. Dan si Pinamonti nih ya. Pinamonti performanya juga bagus. Agak membingungkan juga ketika dia dan Domenico Berardi kemarin kok nggak dipanggil. Iya, nggak dipanggil kita bahas nanti tim nasional Italia. Nanti kita bahas tim nasional. Kenapa gue pakai jaket ini? Nanti kita akan bahas timnas Italia. Tapi Pinamonti, Berardi sama Volpato ya. 3 pemain ini menjadi motor dari Sassuolo. Betul. Dan kita lihat semakin padu ya Berardi sama Pinamonti, dan ini bisa menjadi senjata Sassuolo untuk sekarang mereka peringkat 10. Betul. Peringkat 10 bisa aja mereka bisa mengganggu ini ya, persaingan paling nggak di ke Conference League musim depan ya. Zona Eropa ya. Mungkin kalau mereka terus performanya seperti ini. Ya, catatan gue nih, satu-satunya rapor pemain Sassuolo yang merah di pertandingan kali ini hanya Jesus. Di sini di rapornya 5,6 merah. Iya. Tapi emang sih. Memang kalau udah handball di kotak penalti itu fatal tuh kalau buat penilaian seperti itu ya. Tapi untungnya menang ya. Untungnya menang. Jadi Sassuolo berada di peringkat 10, akhirnya menang lawan Cagliari dengan skor 2-1. Jadi selamat untuk Bang J, semoga semakin bagus ya nanti di pertandingan berikutnya. Nah, pertandingan terakhir kita bahas adalah Inter membumi hanguskan, meluluh lantahkan AS Roma. Aduh, tim burem ini benerin. 5-2, Wit. Kalau menurut lu kenapa coba? Gue baru tahu, ternyata baru sadar ya. Gasperini tuh marah-marah kenapa nggak dapat pemain tuh ternyata ini. Ini kedalaman skuadnya nggak dalam. Jadi ketika Dybala nggak ada, susah ya. Di lini depan walaupun ada Malen ya, susah. Dan lini tengahnya, lini belakangnya kayaknya masih sedih ya. Mancini sama Cristante masih drop, nggak masuk Piala Dunia. Masih trauma. Tapi gue lihat Lautaro Martinez kembali menjadi senjata andalan Inter. Udah 1,5 bulan Lautaro absen ya. Dan begitu dia kembali, gilanya langsung nyetak gol menit pertama gitu ya. Langsung. Ya itu pukulan berat sih buat Roma sih. Main di kandang Inter, ya jangan kebobolan menit pertama lah.
Begitu kebobolan menit pertama ya udah kacau balau. Masih untung mereka bisa menyamakan skor Mancini. ya. Iya, Mancini. Tapi kemudian Mancini cedera dan itu juga mengubah situasi, dan di babak kedua memang ya nggak muncul sih Roma ya. Romanya ketinggalan di kamar ganti tuh kayaknya tuh. Betul. Ini babak kedua udah dimulai tapi dia masih Iya, jadi sebelum turun minum kan si Hakan Çalhanoğlu cetak gol. Iya, 2-1. iya. Mancini keluar. Nah, itu jadi menurut gua, Gol titik lemah. Çalhanoğlu juga gila banget ya Iya. golnya ya. Dan itu jelas menjatuhkan mental Roma sih. Dan kemudian gol ketiga datang udah Selesai. kolaps lah. Dan Lautaro lagi. Taruh lagi. Tapi yang tidak harus dipuji juga Thuram. ya, Thuram main bagus. Iya, Cetak akhirnya satu ya, gol, 2 akhirnya assist. ya. Ya harusnya gitu. Pemainnya nomor 9-nya Inter tuh nggak boleh nggak nyetak gol terlalu lama gitu. Udah kelamaan si Thuram nih nggak nyetak gol gitu ya. Ya. Jadi kebetulan sekarang sementara Inter berpesta gol, Lautaro kembali dan Tula, ini kan istilahnya Tula. Thuram Lautaro gitu Ya. disebutnya di Italia. Tula sudah kembali dan dia kayaknya memang barangkali butuh Lautaro ada di sisinya gitu untuk bisa mencetak gol si Thuram. Yes. Dan ini udah 9 poin, Ya. Inter di puncak klasemen, udah santai nanti nonton Napoli Milan yang kebetulan belum main ya pas kita Menang syuting Napoli ini. kalau nanti besar menang Milan. Jadi udah santai, ini udah hanya Inter lah. Hanya Inter yang bisa membuat mereka gagal menjadi juara. Hanya mereka sendiri yang bisa membuat mereka terpleset ya. Kalau nggak payah-payah amat sih, kayaknya sih Scudetto masih buat Inter deh kayaknya sih. Ya itu Inter, kita udah bahas dari awal lah, Inter Scudetto, gue juga setuju. Nah ini bukan karena gue Romanisti ya, kenapa Roma makin terseok-seok, makin sulit? Iya, selesai? kok aneh gitu ya. Mereka menjanjikan di awal musim, di pertengahan musim, tapi kok di akhir musim nih kayak kehabisan bensin atau apa gitu ya. Kita ingat sebelum jeda kan mereka juga tersingkir di Europa League. Yes. Gagal kalah dari Bologna padahal main di kandang sendiri gitu ya. Kebetulan di Serie A juga kan mereka susah banget menang nih dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini kenapa gitu? Roma ini tadinya di awal musim salah satu tim yang punya Menjanjikan. pertahanan terbaik, itu adalah modal bagus ya buat di Italia untuk bisa berada di papan atas, tapi belakangan semakin bocor dan itu juga kayaknya berpengaruh ke kepercayaan diri tim sih ya. Si Malen juga kemarin mainnya sebetulnya udah habis-habisan dia. Iyalah, Udah bertarung bagus. ya, udah beberapa kali bisa melepaskan tembakan, cuman ya mungkin tadi itu kedalaman skuad ya. Iya. Yang ketika mereka butuh perubahan, nggak ada pemain dari bangku cadangan yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengubah situasi gitu. Betul. Kone cedera, salah satu Ya. ball winner di Betul, tengah, nggak ada. betul. Dybala, Ya, kreator, Wesley nggak juga ada. masih belum main ya. Belum main. Nah, iya itu Sulit. juga sulit sih buat Roma. Tapi mudah-mudahan sih, untungnya tadi Como nggak menang, jadi nggak Ya. terlalu jauh sekarang. Dan Roma punya kesempatan di 2 pertandingan ke depan mereka akan main di kandang sendiri lawan Pisa dan Atalanta. Mungkin Ya. ini 2 kesempatan Bounce back ini ya. Karena Gasperini sendiri bilang setelah pertandingan, boleh kalah dari Inter, tapi skornya nggak segini. Iya, dia bilang. betul, setuju Harusnya gua. gitu. Setuju. Normalnya Dan begitu. Yang parah itu dari tahun ke tahun Roma tuh selalu kalah atau kepleset lawan pesaing mereka. Nah, Ini lawan iya. Como kalah, lawan Juventus kalah, lawan Iya. Inter kalah. Udah susah kalau mau Ya, empat besar. susah. Tapi ya inilah masih ketat lah kalau gue bilang sih ya, perebutan untuk tiket terakhir ke Liga Champions kan 1, 2, 3 mungkin udah mapan lah dipegang Inter, Milan, Napoli gitu ya. Entah Napoli peringkat 2 atau Milan yang peringkat 2 nantinya. Ya, setuju. Tapi peringkat 4 nih masih rame sih. Ya. Masih Como, Juve. Juve dan Roma, paling nggak 3 tim ini masih. Atalanta masih bisa juga, Bro. Atalanta masih bisa Ya. juga melihat performa mereka terkini ya. Iya, iya. Jadi hasil sementara di Giornata ke-31, Inter di posisi pertama dengan poin 72, AC Milan di posisi kedua dengan poin 63, Napoli di posisi ketiga dengan poin 62, kemudian Como di posisi keempat dengan poin 50 berapa nih? 8. Kacamata kan udah tua. Juventus posisi 5 dengan poin 54 dan AS Roma di peringkat ke-6 dengan poin 54. Itu Giornata ke-31. Masih rame. Masih ramai. Kita akan bahas sedikit di Giornata ke-32 ya. Ya. Ini ada beberapa pertandingan pilihan juga yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah AC Milan Udinese. Nah, Udinese Kenapa peringkat dah? Udinese peringkat bawah, Bro. bahaya. Ini Udinese
Udinese tim yang selalu merepotkan sih ya. Iya. Tadi Como juga Iya, kepayahan betul. tuh. Fisiknya tuh luar biasa sih Udinese Iya. ini. Tim traktor lah bisa kalau Iya. gue bilang ya ini. Jadi gimana? Agak Menang susah nggak? nih. Peluang sih masih di Milan. Cuman Ya. kalau kita melihat sekarang nanti hasil dari Napoli mungkin juga akan berpengaruh Pengaruh. kepada Milan. Kalau misalnya mereka menang, mungkin mereka punya motivasi lebih untuk pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Tapi kalau enggak, mungkin mereka akan down sedikit dan mungkin ini jangan-jangan bisa kehilangan poin nih nanti lawan Udinese. Tapi gue tetap 5-5-4-5 untuk Milan. Iya, gue juga tetap 5-5-4-5, tapi gue kan nggak akan terkejut kalau Milan seri. Iya. Kalau kalah nggak lah. Milan menang. Menang tipis. Oke, berikutnya ada Parma Napoli. Ini juga penting buat Napoli. Napoli, Nggak boleh, iya. nggak boleh kehilangan poin. Iya, betul. Napoli tapi masih punya peluang menang lah kalau gue bilang ya 4-5-5-5 karena ini tim udah full tim lagi nih ya. Ya. Kevin De Bruyne udah main, Lukaku udah main, kemudian si siapa Lobotka juga sudah main, Ya. Anguissa juga sudah Zambo. Ya Zambo. Ya Zambo pakai Z. Ya. Itu juga udah main. Jadi ketika timnya udah full tim, ini Napoli harusnya adalah kandidat juara sebetulnya. Kalau full tim ya. Kalau full tim Enggak. dan fokus, iya. Kalau Inter gue ya. lah. Oh, kalau dari awal. Kalau dari Oh, awal, kalau ya. dari awal timnya full tim terus dan Ya. mereka nggak main-main ke Liga Champion gitu ya Napoli. Ya. Kayaknya sih mereka kandidat juara sih. Oke. Nah sekarang dengan kondisi full tim ini bisa menjadi, kalau gue bilang mereka malah lebih mengancam daripada Milan dibandingkan dengan ini ya, untuk menjadi pesaing utama Inter. Gitu ya. Oh. Untuk menjadi pengejarnya Inter tuh mereka sekarang Napoli lebih bagus daripada Milan. Milan cedera mulu nih pemainnya gantian-gantian, kemudian Kedalaman skuadnya bagus Napoli ya. Ya. Iya betul. Kalau gue lihat sih Napoli punya peluang untuk menjadi pesaing utama Inter sih. Entah seberapa lama mereka bisa memberikan perlawanan gitu ya. Karena kan Inter sekarang udah 9 poin unggul di puncak klasemen. Tapi paling enggak seperti kata Conte, mereka akan berusaha menyulitkan siapapun yang di atas mereka selama mungkin lah. Ya. Kita sepakat nih Napoli menang ya. Napoli menang. Berapa? Tipis saja kalau gua. 5-5-4-5. Iya. Gua 60 deh. 60-40 untuk Napoli. Lawan Parma. Napoli harus menang. Oke, next adalah ini menurut gua 60-40 juga. Apa? AS Roma Pisa. Oh iya, 70-30 itu mah. Ya, Pisa menaranya udah doyong banget itu. Udah Dia tinggal kalau dia sentil. lurus, bahaya bro. Kagak nggak bakal lurus itu. Oh, iya, Pisa. iya. Kalau nggak menang juga lawan Pisa di kandang Ya. sendiri, aduh, Betul. kebangetan dah Roma dah. Ini yang lu bilang tadi, lawan Pisa, lawan Atalanta di kandang, Roma harus menang. Roma Kalau harus mau menang. masuk Eropa. Iya, Roma harus menang. Dan ini Pisa adalah ya udah nggak bisa diperbandingkan lah. Roma dengan jaraknya kan jauh banget di klasemen Iya. tuh. Udah ini menang nih. Berapa? 4-0 nih. 4-0. Amin ya Allah, semoga di 70-30 kalau gua berani dah. Lu berapa? 70-30. Skornya gede ini. Gua 60-40 aja deh. Gua mau sombong. 2-0 cukup, yang penting 3 poin. Nah, ini dua pertandingan yang akan kita bahas adalah pertandingan Grande Partita. Iya. Ya, yang pertama kita bahas Atalanta Juve dulu lah. Atalanta Juve. Wah, ini seru ini. Seru. Ini head to head langsung ya. Yes. Kita udah bilang tadi bahwa Ya. Atalanta juga masih punya peluang ke Ya. empat besar. Ini luar biasa pertandingan ini akan sangat menentukan ya. Juve masih belum konsisten. Kemudian Atalanta sempat naik, tapi mungkin mereka mendapatkan pukulan mental setelah mereka kalah telak di Liga Champions ya. Ya. Tapi juga di sisi lain mungkin itu akan membantu Atalanta. Sekarang fokus mereka ya udah tinggal Yes. ke kompetisi domestik gitu, dan ini bisa berbahaya buat Juve nih, apalagi Atalanta main di kandang. Tapi yang jelas ini pertandingan akan seru, Ya. seru karena Juventus juga pasti akan mati-matian. Mungkin sih imbang dengan ya? dengan cukup banyak gol ya. Mungkin 2-2 mungkin kalau gue bilang. Oke. Atalanta ini 3 pertandingan terakhir nggak pernah kalah. Ya. 1 kali seri, 2 kali menang. Ya. Belum dia main malam ini juga. Ya, Jadi gua rasa Juve akan kehilangan poin. Seri. ya. Seri. Sama Seri gue ya, juga Atalanta Juventus ya. Iya. Seri. Jadi Atalanta punya kesempatan untuk bisa menggeser AS Roma kalau mereka dapat mencuri poin lawan Juventus. Oke, terakhir yang ditunggu-tunggu. Como Inter. Inter. Nah, ini. Ini Grande Partita di Peringkat 4 lawan peringkat 1. Yes. Dan Seperti ini apa? mungkin adalah
kekalahan peluang Inter. terakhir Inter tersandung ini kayaknya. Oh, sisanya dia mudah ya? Sisanya agak mudah ya. Masih ketemu Milan bukan? Enggak. Oh, udah enggak ya? Udah 2 kali Oh, iya, kalian lupa, Milan. iya. Lu jangan mancing-mancing. Oh, iya. Parah nanti Interisti. Ya. Gimana? Menurutmu kenapa Como bisa menyandung Inter? Ya, kalau melihat performanya, Fabregas pasti belajar lah dari kekalahan 0 4 ya, Ya. di pertemuan pertama. Waktu itu kan mereka bermain terlalu terbuka, Fabregas kemudian dibilang, ya lu ini banget sih, naif banget sih, masa filosofi lu masih dipertahanin ngelawan Inter kayak gitu. Ngadu banteng gitu ya. Como Inter tuh waktu pertemuan pertama ngadu Kebuka. banteng. Kepedean banget gitu Como untuk main nyerang juga. Inter nyerang, Como nyerang. Ya udah, langsung kalah gitu karena kalah kualitas timnya tuh kalah kualitas. Mungkin pasti Como akan belajar dari kesalahan itu dan mungkin mereka akan tampil lebih baik ya, apalagi main di kandang. Kita bisa lihat lah waktu mereka lawan Milan misalnya, mereka di pertemuan pertama kalah 1-3 karena di counter gitu ya, main menyerang tapi terus kebobolan lewat serangan balik. Nah di putaran keduanya kan mereka memperbaiki diri dan akhirnya mendapatkan skor 1-1. Jadi gua pikir sih mungkin Como bisa menyulitkan Inter nih sekarang nih. Dan rapor Como ini dari 5 pertandingan terakhir 4 kali menang, 1 kali seri. Dan mereka sangat serius untuk bisa lolos ke Liga Champions Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Como. Dan muda-muda juga, itu juga harus dihitung. Pemain Como ini banyak yang muda-muda, ini akan kenceng mainnya dan ini bisa merepotkan Inter yang banyak veterannya ya. Dan jadi gimana? Como Inter? Tapi sih kalau untuk ngalahin Inter sih agak berat ya. Mungkin seri lah. Seri. Paling nggak tersandung lah Inter lah, nggak menang dulu lah. Gua rada berani nih kali ini nih. Como menang. Como menang 5-5-4-5 deh. Jadi Como akan nempel Napoli nih. Dan dia akan aman di zona Liga Champions Eropa. Jadi Fabregas, vamos, let's go. Ya, Como lawan Inter. Itu prediksi kita. Kalau salah ya namanya manusia, kalau benar ya emang kita jago ya. Oke, ini satu hal yang akan kita bahas episode kali ini, yang pasang muka sedih. muka sedih dulu. Episode akan membahas Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Padahal udah kita doain dari kapan ya? Dari Kita Desember kita doain. Semoga pemain-pemain Inter main bagus. Membawa Italia. Ternyata malam itu bukan hanya gua dan Wit, semua fans Italia Indonesia menangis. Wit, kita urutin dulu. Kenapa Italia bisa nggak lolos 3 kali menurut lo? Ya, mungkin ini membuka mata kita semua ya. Dari yang ada di Italia sana sama penggemar-penggemar kita Italia di sini gitu. Kalau kita selama ini dalam beberapa tahun terakhir tuh kita nurunin standar gitu loh. Maksudnya kita terbiasa dengan mediocre gitu. Ini tim nasional Italia ini adalah pilihan terbaik. Mediocre tapi juara Eropa. Juara Eropanya juga kan ada faktor keberuntungannya juga. Juara bro, kalian Inggris. Itu menurut lo mediocre juga? Kalau menurut gue sih iya. Kita selama ini melihat kayaknya bagus gitu ya. Karena ternyata udah turun. Kualitas pemain-pemain lokal Italia tuh sebetulnya udah turun kalau menurut gue ya. Liganya juga? Kayak si Bastoni lah atau siapalah Di Marco, Tonali, si Barella. Ini memang pilihan terbaik, pemain-pemain terbaik saat ini gitu ya di Liga Italia untuk timnas. Tapi gue nggak yakin mereka kan masuk tim 2006 kalau misalnya mereka ada di waktu itu ya. Mereka jauh kalau gue bilang sih. Kualitasnya, kemampuan mereka, visi permainan, kemampuan beradaptasi, kecerdasan mereka juga jauh kalau dibandingkan sama 2006. Dan ini yang kalau menurut gue sumber masalahnya. Betul si Bastoni yang bersalah di pertandingan lawan Bosnia final itu karena dia ceroboh melakukan. Tapi Bastoni adalah produk dari kompetisi yang nggak benar sih kalau menurut gue ya. Tanda-tandanya udah kelihatan kok dari 2006 juara dunia, 2010, 2014 kan udah nggak lolos fase grup, lolos ke Piala Dunia tapi cuma sampai fase grup. Itu sebetulnya udah alarm gitu. Ada yang sesuatu yang salah dengan timnas Italia. Masa juara dunia 4 tahun lalu, 4 tahun kemudiannya nggak lolos grup gitu ya. Baru lagi. Iya, dan itu menjelaskan mungkin kalau menurut gue ya liganya yang harus dibenahin sih. Pemain-pemain lokalnya harus lebih banyak bermain. Kayak masa pemain Cagliari masuk timnas sih? Iya. Itu kalau gue inilah. Kalau zaman dulu ya pemain timnas ya Juve, Inter,
Roma, Milan, Lazio. Karena di tim yang lu sebutin itu tidak ada pemain. Nah, itu iya, masalahnya. Jadi iya. Cagliari harus menyumbangkan pemain. Iya, nggak main di situ. Pemain lokalnya nggak main di situ. Iya, main ke tim-tim lain yang relatif lebih lemah. Tim-tim yang nggak main di kompetisi antar klub Eropa. Padahal mereka kan butuh itu supaya mereka tahu inilah bisa beradaptasi dengan perkembangan lah ya, dengan perkembangan dengan bertanding dengan tim-tim terbaik, pemain-pemain terbaik dari belahan dunia yang lain. Jadi mereka bisa beradaptasi gitu ya. Nah sekarang dengan tim yang ada sekarang, kalau menurut gue ya ini hasilnya gitu. Kalau itu udah terlihat lah dari 2018, 2022 udah sebuah apa ya, sebuah masalah besar yang kuncinya ya di kompetisi sebetulnya. Pemain-pemain lokalnya Italia nggak menemukan menit bermain. Kita nggak menemukan lagi generasi seperti Andrea Pirlo, seperti Totti, seperti Cannavaro gitu. Aduh jauh banget sekarang kualitasnya. Jauh banget. Jadi kita juga menurun gitu ininya, ekspektasinya. Kita menganggap ini udah bagus nih si Bastoni, si Barella ini udah bagus, pemain paling bagus. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan tim yang generasi dulu yang berjaya di Piala Dunia udah menurun. Dan itu yang kalau gue bilang sih Italia bisa belajar dari Jerman lah. Jerman Euro 2000 Lothar Matthäus masih main umur 40 tahun. Kalah dari Kroasia, nggak lolos fase grup. Itu langsung berbenah Jerman tuh. Pemain mudanya harus ada, akademi setiap klub harus ada jalan gitu ya. Dan Jerman benar-benar melakukan itu dan memetik hasilnya 2014 mereka juara Piala Dunia. Betul bahwa klub Jerman nggak banyak bisa bersaing di Liga Champions. Ya, paling cuma Bayern Munchen yang selalu ada. Iya, sama Dortmund. Tapi rata-rata tuh nggak bisa bersaing karena memang kualitas mereka jadi kalah sama Spanyol dan Inggris dengan pemain-pemain mewah mereka gitu ya. Tapi tim nasional mereka kokoh gitu, kuat. Walaupun memang dua edisi terakhir mereka juga nggak lolos fase grup ya Piala Dunia. Tapi lolos. Nggak pernah menemukan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia itu. Karena stok pemain mereka banyak gitu loh. Sekarang ada siapa Kai Havertz, ada Florian Wirtz. Wirtz ini baru muncul. Sekarang udah ada Lennart Kahl. Betul, bek kanan bagus di Bayern Munchen. Iya. Kan udah banyak gitu pemainnya, pemain mudanya main di klub top gitu. Jadi si Lennart kan udah main di Liga Champions, sudah merasakan gitu. Nah, sekarang di Italia ada pemain bagus dipinjemin ke klub Serie B, ke klub Serie C. Ngapain gitu? Untuk memberikan tempat pemain asing. Pemain asingnya sayangnya Liga Italia kan juga bukan grade A. Grade B, grade banyak C. Yang grade B. Ngapain di kelas Fulkrug gitu di Milan. Mendingan Francesco Camarda dipaksa main gitu kalau menurut gua ya. Mendingan Camarda yang main gitu. Atau siapalah. Apa lu bilang Jonathan David atau Luis Openda tuh grade A? Kan enggak juga. Dan mereka juga nggak bisa ngangkat tim Italia juga. Iya. Dan kualitas mereka jelas di Liga Champions juga nggak bisa bersaing gitu ya. Ya ngapain ngasih tempat ke pemain asing sementara pemain muda lu yang berbakat tuh malah lu buang-buangin gitu. Tapi ini kayak berjamaah salahnya ya. FIGC salah, terlalu kolot, memilih pelatihnya salah, beberapa kali salah. Kemudian pembinaan secara kompetisi juga jelek ya. Jadi ini udah satu rentetan. Dan akhirnya mereka mundur semua nih, Wit. Apakah menurut lu ini menjadi satu... Harus jadi titik nol ini sih. Kalau menurut gua harus jadi titik nol dan harus reformasi besar-besaran lah. Semua orang di Italia juga sepakat lah, semua pengamat, semua mantan pemain itu sepakat ya udah harus mulai dirombak gitu. Kalau perlu kayak kita gitu. Kayak aturan dari kita kan maksa pemain U23 main minimal 45 menit jadi starter. Mungkin akan dilakukan itu gitu. Masa Serie A ikutin Indonesia? Aduh kacau banget. Supaya harus dapat tempat pemain-pemain mudanya. Jangan si Casade bintang dari kompetisi junior ya. Sekarang di Torino cuma mainnya. Coba kalau dia main di tim elit lah, kasih kesempatan dia main di tim elit. Kayak si siapa lagi, Samuel Ricci lah misalnya di Milan. Ayo mainin lah dia. Jangan terus-terusan jadi ininya si Luka Modric gitu. Memang kualitasnya kalah gitu, tapi ya nggak ada menit bermain. Gimana kalau nggak berkembang gitu ya. Jadi kegagalan ini menurut lu memang sudah sepantasnya Italia mulai dari nol lagi ya? Iya, mulai dari nol dan ini kita menunggu 4 tahun lagi. Apakah benar-benar ada perubahan ya? Karena perubahan itu nggak bisa langsung instan juga. Karena kan
Jerman aja butuh 14 tahun gitu dari Euro Iya. 2000 sampai 2014. Kemudian juga untungnya sih Italia masih ranking atas, masih ranking 12 ya di Iya. Piala di FIFA. Artinya dalam kualifikasi nanti, kualifikasi 2030, mereka pasti akan jadi unggulan gitu. Iya. Kan di 2026 sebetulnya mereka juga unggulan. Bulan. Unggulan dibandingkan Norwegia. Betul, cuman tapi kalah sama Norwegia. Cuman salahnya di pertandingan pertama mereka Wah. langsung kalah dari Norwegia. Itu kuncinya. Tapi gua nggak mau ngebahas kekalahan Bosnia sih. Siapapun pemain yang dipasang nggak akan menang juga. Iya, Kalau iya. melihat Italia mainnya begitu. Dan gua merasa aneh juga ya. Melawan Bosnia, Italia bisa ketakutan kayak gitu tuh, gua bingung tuh. Asu! Gua nggak bisa, Bener-bener asu! gua nggak bisa paham gitu. Gua Italia kalau lawan Bosnia udah menang lah ini, pasti Iyalah. menang lah. Tutup Ini mata itu. aduh, iyalah. Biarpun bermain 10 orang, namanya Italia kalau lawan Bosnia itu udah jaminan menang lah kalau gua bilang. Bosnia peringkat 66 dunia. Daripada uzur semua. Daripada tua-tua. Kok jadi mainnya ditekan Iya. gitu ya? Aduh. Terus ada isu yang tidak mengenakan, tapi gue udah konfirmasi, katanya Iya. memang benar, Wit. Menurut lo apakah benar ketika sebelum pertandingan nih para pemain udah minta bonus duluan? Iya, iya. Kalau iya. lawan Bosnia menang minta bonus 300.000 US dollar ya? Iya, 300.000 euro. Euro? Jadi Buset. masing-masing satu orang sebetulnya nggak gede itu. Ya tetap aja nggak bagus gitu. Iya, Lo iya. main buat Iya, Benda iya. Itu yang Indonesia, gua buat juga negara gitu. Gue juga kaget juga ketika dengar berita itu. Gue bilang, aduh gila. Itu memperlihatkan mungkin seberapa rendahnya gitu ya. Iya. Determinasi Yes. atau semangat Nasionalisme. patriotisme gitu ya. Ya udah jangan ngomongin bonus dulu lah. Memang itu masih di lingkungan mereka sendiri sih, belum keluar. Cuman ada satu media Italia, Repubblica, yang mencium itu dan akhirnya keluar ke publik. Tapi sebetulnya mereka masih bicara antar mereka aja. Ada ngebonus nggak sih kita kalau lolos gitu aja sebetulnya buset. omongan kayak gitu. Tapi si Gattuso pelatihnya tuh langsung, udah lu main dulu, lu qualify dulu, baru nanti kita kalau misalnya ada bonus kita tanya. Gattuso loh, pemain 2026 juara Piala Dunia yang udah kita tahu lah karakternya kayak ada apa. Buffon juga di situ. Kalau kan? main di klub, main di tim nasional, mau bunuh orang juga mau dia Oh, itu kalau iya, di benar. lapangan. Ini bukan karakter Italia banget ya? Nah, iya, itu aduh ngapain mikirin uang gitu loh. Udah ini lu lagi bela negara, negara lu lagi butuh lu. Negara lu udah 2 kali nggak lolos Piala Dunia. Udah itu dulu, fight dulu gitu loh. Iya. Sayangnya itu muncul kabar itu yang membuat semakin, kalau gue bilang semakin rendah lah ininya standar pemain-pemain Italia ya. Iya. Yang sekarang gitu, yang gue bilang tadi, kita nggak merasa sebetulnya, tapi sebetulnya standar itu udah turun, baik kualitas teknik maupun kualitas mental, kecerdasan atau segala macam lah udah menurun dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya ya. Atau sepak bola modern ini membuat Italia kesulitan ya? Iya, Nggak bisa iya. beradaptasi. Karena itu tadi mereka nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Sepak bola udah main cepat gitu ya, aliran bola udah cepat, transisi udah cepat. Mereka masih kayak tahun 90-an lah, masih main lambat, masih Iya. ini ya. Ya jadi agak ini juga kalau kita bicara Liga Italia, sebetulnya Como ya Fabregas itu yang membawa perubahan gitu, Betul. yang membawa perubahan, menunjukkan Beda perubahan sendiri ya? gitu. Beda sendiri karena ini tim nyerang terus gitu. Beda. Sebagus-bagusnya Inter, segalak-galaknya Inter, mereka juga mengalami momen mereka narik untuk bertahan gitu. Naluri bertahannya itu masih ada tuh, apalagi Milan, apalagi Juve gitu ya. Selalu ada naluri untuk mempertahankan keunggulan 1-0. Iya. Kalau Como 1-0 dia nyerang terus. Bodoh amat pertahanan gitu ya. Cuman ya memang nggak mudah sih untuk bisa mengadaptasi itu. Si Italia udah mencoba meniru tiki taka Spanyol, tapi nggak jalan bisa. karena memang nggak bisa. Mereka harus ini. Ya udah kalau kalau mau bertahan ya, kalau mau main defensif, tapi kecepatannya harus ditingkatkan kalau menurut gua supaya bisa mengimbangi tim-tim yang lain. Tim-tim lain udah main cepat, main aliran bolanya udah ini ya pesat banget ya, harusnya Italia bisa mengimbangi sih. Nah sekarang kedepannya Wit, ini kan presidennya mundur nih. Iya. Udah pasti, tapi gue gak tahu siapa penggantinya ya. Iya. Semoga sih akan ada reformasi besar-besaran. Terus pelatih juga nama-nama muncul. Iya. Ada nama Conte, nama Spalletti, Iya. bahkan Ancelotti kalaupun habis piala. Ngarep banget tuh. Ngarep Brasil gagal dipecat terus balik.
lu lihat pelatih itu butuh yang pelatih senior atau tidak? Karena gue tadi baca Italia itu tidak mempercayakan pelatih lokal yang bagus. Selalu percaya sama pelatih-pelatih nama-nama besar mantan pemain yang justru track record-nya nggak bagus sebagai pelatih. Kalau gue bilang sih kombinasi ya. Kalau mau perubahan radikal, ya memang pelatih muda yang lebih ini ya, lebih modern lah sepak Asli bola. Italia tapi kan? Iya, asli Italia. Mungkin De Zerbi barangkali gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi sekarang mungkin betul ya bahwa FIGC mungkin mengincar nama yang lebih mapan gitu. Nama yang lebih senior, yang lebih bisa menghadirkan kestabilan gitu ya. Tapi ini juga sulit karena siapapun yang akan memegang Italia ini akan menghadapi tugas berat gitu. Parah. Berat banget, udah nyari pemainnya susah. Itu makanya kalau gue bilang si Carlo Ancelotti tuh nggak mau ngelatih Italia itu. Karena itu kali dia tahu dia tahu jelek, ngapain gua mending gua ke Brasil. Dia tahu akan ada masalah seperti itu, makanya dia agak hati-hati si Ancelotti ini. Kan dari dulu Ancelotti itu dia anggap sebagai udahlah ini pelatih Italia kayak Zidane di Prancis lah. Pokoknya cepat atau lambat Zidane akan jadi pelatih Prancis. Ini Ancelotti juga gitu di Italia, tapi Ancelotti juga agak ragu juga. Makanya dia lebih memilih Brasil ya, lebih pilihan pemainnya lebih banyak gitu. Kalau ini ya kita nggak tahu nanti, tapi sih kalau feeling lu nama besar atau nama baru? Iya, nama besar sih kalau gue bilang sih, nama besar karena dengan kondisi seperti ini udah 3 kali gagal lolos, Italia nggak butuh kontroversi nama baru muncul gitu ya. Nama baru yang bisa bikin publik terbelah lagi. Ini ya, satu negara tuh harus bersatu lah untuk membangun lagi gitu, dan itu dibutuhkan pelatih yang lebih mapan ya, lebih senior. Mungkin ya Conte mungkin bisa balik. Conte kebetulan Napoli juga udah kayaknya udah ngasih jalan gitu. Silakan kalau mau pinang Conte silakan gitu. Allegri juga namanya disebut-sebut. Tapi nggak tahu ya ini kan pelatih dinosaurus juga itu. Jangan-jangan nggak berubah juga. Conte deh. Sorry ya. Gue mending Conte deh daripada Allegri. Conte udah jelas gitu. Paling mantep sih Ancelotti sih kalau atau Mancini juga masuk. Atau Mancini kalau mau balik lagi gitu ya. Itu kan kontroversi. Mancini juara Eropa tapi nggak diperpanjang. Betul. Itu tapi lucu juga Mancini udah nyaman di Arab. Coy. Iya, uang minyak. Tapi pengaruh besar nggak Wit buat Serie A nih? Kegagalan Italia untuk musim depan ngaruh ke Serie A nggak? Daya beli, daya jual. Meskipun acara kita nggak putus sih, jalan terus tawati Serie A ya kan. Pastilah reputasinya Italia pasti akan makin turun ya, makin turun. Tapi itu tadi mudah-mudahan setelah musim ini berakhir, Presiden FIGC yang baru muncul, kemudian juga dia mungkin akan berkolaborasi dengan Lega juga, Lega Serie A-nya. Jadi itu reformasi yang kita tunggu tuh, apa nih gebrakannya untuk kompetisi apa tuh yang bisa memberikan ruang lebih banyak untuk pemain-pemain lokal tuh gimana gitu. Karena itu jadi isu utama sih kalau menurut gue ya. Mutlak udah harus main lah pemain-pemain lokal itu. Dan mainnya di klub top gitu, jangan di klub yang papan tengah atau bahkan papan bawah, itu nggak akan banyak membantu gitu ya. Betul. Dan kita masuk dalam sebuah generasi yang merasakan Italia 3 kali nggak lolos Piala Dunia ya. Iya, gue pernah lihat Italia juara, tapi sekarang ternyata ngalamin Italia itu pernah 2 kali back to back juara, Brasil 2 kali back to back juara, tapi 3 kali back to back 3 kali beruntun gagal baru Italia. Iya, baru Italia. Italia itu satu-satunya negara juara Piala Dunia yang itu 3 kali nggak lolos berturut-turut. Kalau Indonesia wajar gitu lolos Piala Dunia. Italia gitu loh cuy. Gila ya. Gue sampai bini gue tuh pas tidur jam 8 pagi gue bisa masih diem, ngopi, gak bisa tidur gue, sedih, kayak diputus cinta gitu. Aduh, Italia gak lolos. Aduh. Ya semoga Italia berbenah, tapi Tawa TV Serie A terus akan hadir untuk kalian ya. Tinggal tulis di kolom komen aja mau bahas apa, ada masukan apa. Yang pasti kita kemarin nggak syuting 3 minggu karena memang lebaran. Oke Wit, thank you Wit. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya. Hari ini kita nggak ada kuis apa? Teka-teki. Iya. Tapi udah nggak nafsu bikinnya. Kita ketemu lagi minggu depan dan kita akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Italia nggak lolos Piala Dunia. Sampai ketemu minggu depan di Tawa TV Serie A.